Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Bonanza, kembali bertemu bersama saya Muhammad Hatta, trainer utama Spiritual Building Center di acara Spiritual Storytelling. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mengupas sebuah materi sederhana yang meskipun sederhana semoga memiliki manfaat luar biasa untuk kehidupan kita. Jika kemudian materi ini harus kita beri judul, maka judulnya adalah The Power of Vision atau kekuatan visi. Visi merupakan sesuatu yang tidak tampak. Visi merupakan sesuatu yang tidak kasat mata. Tetapi dengan visi ada banyak hal besar bisa dilakukan oleh seseorang, dan visi yang dimiliki oleh seseorang akan mampu memberikan kontribusi besar dalam kehidupan manusia. Sahabat Bonanza yang dirahmati Allah, ada sebuah penelitian menarik terhadap 3 kelompok mahasiswa di Harvard University. Ketika kemudian penelitian tersebut mengumpulkan kurang lebih 100 orang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mahasiswa yang tidak memiliki visi ke depan. Mereka kuliah dengan kalimat, mungkin kalau di sini kalimatnya ya mengalir saja seperti air. Tetapi kelompok mahasiswa yang kedua memiliki sebuah visi yang kemudian mereka berani mengucapkannya. Mereka berani mengucapkan dengan lantang, mereka berani menyuarakan bahwa mereka memiliki visi kuliahnya. Sedangkan kelompok mahasiswa yang ketiga adalah kelompok mahasiswa yang bukan hanya berani menyuarakan visinya, tetapi bahkan kemudian mereka mencatat visinya tersebut. Sahabat Bonanza, apa yang kemudian terjadi kurang lebih 50 tahun kemudian dari 3 kelompok mahasiswa di Harvard University tersebut? Yang terjadi adalah kelompok pertama, mahasiswa-mahasiswa yang tak berani atau tak memiliki visi ketika mereka kuliah. Dalam tanda petik mereka pada akhirnya tak menjadi apa-apa. Sedangkan orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang dulunya 50 tahun yang lalu, mereka berani mengucapkan visinya dengan lantang, mereka memiliki prestasi yang jauh lebih bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, minimal kepada individu mereka, keluarganya, dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki visi besar. Bukan hanya mereka memiliki visi, tetapi mereka juga berani mengucapkan. Tak hanya mereka berani mengucapkan, tetapi mereka juga berani menuliskan apa-apa yang ada di dalam benaknya, impian besarnya, bintang terangnya, visinya. Dan kemudian ternyata di antara 3 kelompok mahasiswa ini yang paling sukses hidupnya, yang paling bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, yang paling bisa memberikan manfaat dalam skala yang lebih luas, lebih luar biasa adalah kelompok mahasiswa yang ketiga. Menarik untuk kita bincangkan kenapa kelompok mahasiswa yang ketiga ini menjadi mahasiswa atau menjadi orang-orang yang berhasil 50 tahun setelahnya. Sahabat Bonanza, visi adalah sesuatu yang ditanamkan dengan sangat kuat di dalam pikiran seseorang, sesuatu yang menembus ruang dan waktu, sebuah harapan, keinginan besar, cita-cita, bintang terang, yang seseorang bisa menjadikan visi untuk mentenagai aktivitas mereka, menjadikan mereka orang-orang yang tak gampang dan tak mudah putus asa, tak gampang jatuh, tak gampang frustasi terkait dengan target-target yang ingin mereka dapatkan. Kita bisa belajar visi ini dari sosok yang sangat luar biasa. Sosok yang saya maksud adalah uswah dan qudwah terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat yang secara khusus surat ini mengkisahkan tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika berada di Madinah dan kemudian dikepung oleh kaum kafirin Quraisy yang dibantu oleh kabilah-kabilah yang lain. Hari itu Rasulullah SAW merasakan betapa kondisi dan keadaan kaum muslimin dalam posisi dan keadaan yang sangat genting, yang sangat kritis. Bukan karena apa, tetapi hari itu Rasulullah dan para sahabat yang berada di Madinah sedang dikepung oleh kurang lebih 10.000 pasukan. Kisah ini termaktub di dalam Quran surah Al-Ahzab dalam arti atau makna pasukan-pasukan sekutu.
Dan apa yang kemudian dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian beliau terkepung, ketika kemudian beliau bersama para sahabat mengalami tekanan yang luar biasa. Beliau mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan meminta pendapat mereka apa yang kemudian harus dilakukan oleh Madinah terhadap pengepungan yang dilakukan oleh kaum kafirin Quraisy yang dibantu oleh sekian banyak kabilah. Maka kemudian ada sekian banyak usul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mendapatkan kemenangan manakala mereka menyongsong lawan atau menyongsong musuh, meskipun dari sisi jumlah musuh memiliki jumlah yang lipatan kali lebih banyak dibanding pasukan kaum muslimin yang ada di Madinah. Para sahabat masing-masing memberikan pendapatnya. Sampai kemudian salah seorang sahabat yang berasal dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi mengangkat tangannya dan mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan pasukan kaum muslimin keluar untuk menyongsong lawan, keluar kota Madinah untuk menyongsong lawan. Pertanyaan Salman Al-Farisi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya Rasulullah, apakah yang kau sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah ataukah itu merupakan strategi perangmu? Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ini adalah strategi perangku. Maka dengan jawaban itu Salman Al-Farisi nyaman untuk mengeluarkan atau menyampaikan pendapatnya. Salman Al-Farisi mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika itu strategi perangmu, maka izinkan aku memberikan usulan yang semoga dengan ini, usulan ini, maka strategi perang kita menjadi strategi perang yang terbaik. Maka kemudian diusulkan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Salman untuk membuat parit yang kemudian mengitari Madinah. Maka kemudian perang Al-Ahzab ini atau perang Ahzab ini biasa dikenal dengan istilah perang parit atau lebih masyhur dengan istilah perang parit atau perang Khandaq. Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain agar kiranya parit ini dibuat melingkar. Pada saat pasukan kaum muslimin berada di dalam kota Madinah dan pasukan lawan menyerang, maka kemudian pasukan lawan tersebut akan tertahan oleh parit yang dibuat melingkar di pintu gerbang kota Madinah. Sahabat Bonansa, apa yang luar biasa dari kisah ini? Ketika kemudian para sahabat mulai mencangkul, mulai menggunakan kapaknya, mulai menggunakan sebagian pedangnya untuk membuat parit sebagaimana yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Dan usulan ini bukan usulan serampangan. Tentu usulan ini merupakan usulan yang sudah tertimbang, tertakar, teranalisa. Dan Salman Al-Farisi mengusulkan usulan ini dikarenakan di Iran, di Persia, tempat beliau tumbuh kembang, dibesarkan. Beliau melihat bahwa pasukan-pasukan kecil ketika menghadapi pasukan dalam jumlah yang sangat besar bisa memenangkan pertarungan atau pertempuran ketika mereka membuat parit-parit penghalang laju lawan. Dan usulan itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah dan kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat parit yang mengelilingi pintu gerbang Madinah. Sahabat Bonansa, ketika kemudian parit itu dibuat, cangkul, kapak, pedang, semuanya menyentuh tanah Madinah, semuanya menyentuh bebatuan Madinah. Tiba-tiba beberapa sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengeluhkan bahwa kapak mereka, bahwa pedang mereka tak bisa menghancurkan sebuah batu yang cukup besar. Kita tahu bahwa peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia yang tidak lagi muda, pada usia yang hampir menyentuh angka 60 tahun. Tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh para sahabat dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di sana ada sebuah batu yang sangat besar yang kami tidak bisa menghancurkannya, sehingga parit di tempat tersebut tidak bisa kita buat. Maka kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendatangi tempat itu. Dalam sebuah riwayat beliau mengayunkan kapak dan dalam riwayat yang lain beliau mengayunkan pedangnya. Dan subhanallah, atas izin Allah, la haula wa la quwata illa billah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengayunkan pedang atau kapak tersebut, maka batu yang ada di hadapannya pecah
pecah, dan pada saat batu itu pecah mengeluarkan percikan-percikan api. Dan pada saat batu besar itu mengeluarkan percikan api, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya Jibril barusan mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya kelak kalian akan menguasai Kisra, kelak kalian akan menguasai Yaman, dan seterusnya. Sahabat Bonansa, kita bisa menarik sebuah pelajaran besar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pada saat itu. Kita tahu saat itu, hari itu, Rasulullah dan para sahabat sedang dalam keadaan tertekan. Tapi Rasulullah memiliki sebuah visi besar, yang visi ini merupakan bagian dari bisarah nubuah, kabar gembira dari seorang nabi kepada kaumnya, bahwa kelak kaum muslimin akan mampu menguasai Kisra, akan mampu menguasai Persia, dan seterusnya. Dan kita tahu, sebagaimana sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya, sekian ratus tahun kemudian, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terwujud. Bahkan jatuhnya Kisra tidak menunggu ratusan tahun, tetapi puluhan atau belasan tahun setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian terwujudlah apa yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Kisra, Persia, dan seterusnya. Sahabat Bonansa yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian kita sebut dengan visi. Maka visi adalah sesuatu yang mentenagai seseorang untuk mewujudkan sebuah impian besar mereka. Visi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk sampai pada target-target puncak yang dia harapkan, dia inginkan. Visi adalah jalan yang menuntun mereka untuk bergerak. Visi adalah sesuatu yang kemudian menjadikan tujuan kita tak gampang goyah. Inilah yang kemudian harus kita miliki pada saat kita menghadapi kehidupan di atas bumi Allah ini, agar kiranya langkah-langkah kita senantiasa tertuntun, agar kiranya langkah-langkah kita tak gampang goyah, tak gampang jatuh. Kalaupun kemudian harus goyah dan jatuh, kita menjadi hamba-hamba Allah yang dengan cepat akan kembali bangkit dan kemudian melanjutkan perjalanan kita. Sahabat Bonansa yang dirahmati Allah, pada akhirnya mari kita memberanikan diri. Mari kita mendorong diri kita untuk berani membuat visi hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki visi penciptaan atas kita yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua kecuali dalam rangka agar kiranya kita, bahkan bangsa jin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya visi yang baik akan menuntun kita untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bernilai ibadah. Visi yang baik, visi yang syar'i, visi yang rajih akan menuntun kita kepada aktivitas yang Allah akan menurunkan ridhonya, berkahnya, limpah inayahnya, hidayahnya, sehingga kita sampai pada ujung kehidupan kita dalam keadaan diridhoi Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses mulia. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menebar kebaikan dan manfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.